Di video sebelumnya, kita udah ngebahas 3 jenis humor sebelumnya yang gue ambil dari bukunya Pak Bambang Suryadi PhD yang judulnya Humor Terapi, ya. Dan sekarang udah masuk ke jenis yang keempat, yaitu jenis humor slapstick. Nah, ini menarik nih, jenis humor slapstick. Gue menganggap, pendapat pribadi sekali lagi, humor slapstick itu lekat dengan segala sesuatu humor yang menciptakan tawa dan dekat dengan penggunaan aktivitas fisik, ya. Jadi memang untuk konsep verbalnya bukan nggak ada, sedikit sekali. Dan ini ditandai ketika kalau kita menyaksikan film-filmnya Charlie Chaplin. Semuanya yang ditampilkan adalah komedi-komedi fisik, komedi-komedi non verbal. Kenapa? Karena memang di masa itu kan film belum menggunakan audio, belum menggunakan suara. Jadi film-film yang dibuat audionya masih diisi dengan musik, ya. Dari beberapa literatur yang pernah gue baca, malah pada saat film itu diputar ada pemain musik yang sengaja memang mengiringi waktu film itu dipentaskan atau dipertontonkan kepada banyak orang gitu loh. Nah, kalau kita lihat perkembangan komedi yang ada di Indonesia, memang dulu juga sama, mereka menggunakan pendekatan komedi slapstick. Apa sih tuh? Misalnya gini nih, kalau yang paling pantas untuk gua anggap sebagai murni komedi slapstick adalah OVJ sebenarnya, Opera Van Java di awal-awalnya. Ketika masih lo lihat ada orang dijorokin, didorong, jatuh, muka ditepungin, ya. Seperti itulah kira-kira komedi-komedi slapstick. Beberapa orang menganggap bahwa komedi slapstick itu mewakili atau diperuntukkan untuk orang-orang yang masyarakat kelas bawah yang tidak ingin terlalu mencerna komedi dengan rumit. Jadi mereka terima gampang-gampang aja. Tapi ternyata gue waktu itu sempat ngomong sama Mas Indro Warkop. Dibilang gini, nggak selalu share, lu nggak bisa mengkotak-kotakan itu. Karena pada kenyataannya banyak kok orang-orang yang secara pemikiran, secara income per tahunnya lumayan bagus, ya. Artinya bukan kalangan masyarakat bawah, dan mereka menyenangi komedi-komedi seperti itu. Jadi tidak berarti komedi itu harus punya strata. Siapapun bisa menikmatinya. Nah, terus terang gue sih nggak menganggap diri gue pintar, tidak. Tapi gue ada di lingkungan orang-orang yang gue seneng sama komedi-komedi verbal, ya. Tapi gue juga seneng sama komedi-komedi slapstick, ya. Film-film Charlie Chaplin itu buat gue inspiratif, ya. Lo bisa bayangkan ketika orang bikin film hanya diwakili sama mimik muka, ya. Kemudian tulisan seadanya yang tampil di layar, ditambah dengan musik, dan ketika orang nonton itu orang bisa paham. Buat gue luar biasa. Atau ketika lo nggak bicara apa-apa, dengan fisik lo bisa membuat orang tertawa, dan itu butuh lebih dari sekedar kecerdasan untuk bisa melakukan hal tersebut. Jadi teman-teman sekalian, gue memang sepertinya setuju dengan omongannya Mas Indro Arkop yang mengatakan bahwa tidak selalu komedi slapstick itu identik atau diperuntukkan untuk masyarakat kelas menengah bawah. Enggak. Karena pada dasarnya banyak orang-orang yang menengah atas juga menyukai itu. Film-film Warkop kebanyakan juga memang komedi-komedi slapstick. Tapi ketika ada pertunjukan yang sifatnya panggung, Warkop itu cerdas banget, ya. Materinya cerdas banget. Hanya untuk film-filmnya memang mereka memisahkan lebih kepada komedi-komedi yang dengan pendekatan fisik. Ada cewek cantik segala macam. Ini dikonfirmasi oleh Mas Indro ketika gue ngobrol sama dia, dan dibilang, gue sempat tanya kenapa sih Mas, kok Warkop itu kalau di panggung tuh keren-keren gitu, tapi ketika film kok jadi kayak murahan. Gue bilang gitu. Dia agak-agak marah. Dia bilang nggak bisa begitu. Film sama panggung jangan disamain. Panggung mungkin spesifik, yang kita datengin siapa kita tahu. Film kan semua orang bisa ngelihat. Dan ketika dibicara dengan slapstick, semua strata bisa ngikutin, semua strata bisa menikmati. Jujur, gue penggemarnya Warkop banget. Entah film, entah komedi verbalnya. Karena buat gue dua-duanya keren, dua-duanya asik untuk dinikmati. Jadi memang ada benar diomongin sama Mas Indro. Jangan kemudian mengkotakkan bahwa komedi-komedi slapstick itu diperuntukkan untuk kalangan menengah bawah. Karena pada dasarnya bisa saja menengah atas ada yang suka. Mungkin, ya,
tidak sebanyak kalangan menengah bawah. Iya, setuju gue. Beberapa temen gue yang gue tanya, gue kan memang alhamdulillah punya teman dari semua kalangan ya, karena gue seneng banget lah berteman dengan siapapun tanpa melihat dia siapa, dia bagaimana, dan dia dari mana. Karena dari siapapun gue paham bahwa dari siapapun gue bisa belajar, bahkan dari orang nggak pernah sekolah pun gue belajar banyak. Malah buat gue mereka lebih hebat menghadapi hidup tanpa bantuan pendidikan. Mereka bisa paham, jadi mereka paham karena alam, bukan karena belajar, bukan karena belajar dari bangku sekolah, tapi belajar dari alam. Nah, balik lagi ke komedi slapstick, teman-teman sekalian. Indonesia sekarang memang udah agak bergeser nih, karena ketika eranya dulu Sri Mulat lah misalnya, ya Sri Mulat, kemudian komedian-komedian dulu tuh kayak Jakarta Group, ya almarhum Jojon, Cayono, UU segala macam, atau Surya Group dan lain sebagainya, identik ya dengan itu, meskipun tidak harus dengan orang jadi jatuh dan sebagainya, tapi slapstick itu bisa dilihat dari omongannya, verbalnya yang memang dibuat seringan mungkin, jadi orang lebih mudah untuk memahami. Jadi lu gak akan menemukan tuh komedi-komedi yang butuh waktu untuk komedi yang dilontarkan dan butuh waktu untuk berpikir, untuk mencerna. Enggak. Jadi begitu diomongin langsung tahu, begitu diomongin langsung paham gitu loh. Itu yang kemudian sorry ya, rumah gue pinggir jalan, jadi banyak yang lewat gitu loh. Kadang-kadang dengan gue bikin begini, gue merasa senang. Kenapa? Jadi gue nggak pengen buru-buru jajan. Astaga, maaf. Tukang es krim. Kalau nggak bikin video, gue turun, gue beli beneran, sumpah. Ya, tadi bagaimana gue ngomong tuh ya. Balik lagi ke masalah komedi slapstick tadi itu, teman-teman semuanya. Sekarang memang udah ada pergeseran, jadi orang-orang tuh sudah mulai masuk ke ke komedi-komedi yang sifatnya verbal. Nah, komedi-komedi verbal ini memang terwakili oleh teman-teman para komika yang kemudian menyampaikan itu dengan sangat baik, dan memang terjadi pergeseran. Meskipun sekarang banyak komika yang juga tampil tidak sendirian ya, tapi tampil berdua, dan buat gue sih sah-sah aja, toh tujuannya menghibur ya. Tapi memang ada beberapa orang yang bilang bahwa harus dicopot dong kata-kata stand up komedinya, karena stand up komedi itu harus sendirian, tidak harus berdua gitu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, apakah mungkin orang-orang seperti itu kemudian berubah jadi slapstick? Memang buat gue sih, kalau memang lu udah punya core-nya di komedi verbal, pertahankan di komedi verbal, jangan bergeser ke komedi yang lain. Karena itu akan menjadi ciri khas lu sendiri. Itu akan menjadi salah satu yang bisa lu banggakan. Kenapa? Karena lu akan stay di posisi yang itu. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita ngelihat film-film yang ada ke slapstick segala macam, gue sih minta satu hal ke teman-teman, jangan kemudian merendahkan. Coba dulu nikmatin deh, ya. Memang banyak orang-orang yang kita nonton film-film yang slapstick itu menolak sepertinya. Enggak, lu nikmatin aja, karena komedi jangan dipertanyakan, komedi itu nikmatin aja. Sama ketika juga kalau lu lihat film-film di luar sana juga ada kalau yang slapstick, banyak banget yang slapstick itu loh. Jadi silakan aja teman-teman. Dia lewat lagi. Aduh, maaf ya. Aduh, berisik sekali kamu. Sambit juga lama-lama nih. Oke, jadi kalau balik ke tema gua, jadi di luar negeri sana juga banyak, di Amerika, di Hollywood banyak kok film-film komedi yang slapstick gitu loh. Ya. Buat gua scary movie itu slapstick banget buat gua. Tapi ada kok film-film yang verbal banget juga banyak. Lu tinggal pilih. Jadi ilustrasi kira-kira gini. Suatu saat gue datengin sama teman gue, dibilang gini, "Share, lo kan suka nonton film, gue pengen nonton nih, Share. Film yang bagus apa ya?" Nah, ini pertanyaan yang buat gue agak tricky dan menjebak. Gue nanya dulu ke dia, "Nah, lo nonton film nyari apa dulu? Lo mau nyari seneng, mau nyari mikir, ya, atau mau nyari apa ya?" Gue pengen cari seneng. Seneng itu kan bukan berarti lo tinggal lihat apa yang menyenangkan, kan juga bisa. Misalnya gini, lo nonton film sedih senang tuh bisa. Gua kalau nonton gua akan cari, kira-kira hari ini gua nggak pengen mikir ya, kan gua akan pilih film yang nggak terlalu mikir-mikir amat itu loh. Film-film ringan ya, film-film cewek yang cinta-cintaan mungkin ya, atau film komedi. Tapi ketika gua lagi aku pengen nonton film yang asik nih ya, gua akan pilih film-film yang gua akan lihat dulu di IMDb. Nih film oke apa enggak nih? Ini film bisa mewakili apa yang gua inginkan apa enggak gitu loh. Karena dengan demikian, gue merasa bahwa karya orang itu
Jangan kemudian dikotakkan hanya untuk satu segmen tertentu, meskipun film memang punya segmennya masing-masing, tapi kan tinggal gimana lo nyetel kemauan lo kemarah mana. Karena apapun yang lakukan itu akan menjadi pilihan lo untuk menikmati berdasarkan perasaan lo waktu itu, ya. Misalnya lagi melo ya nonton filmnya sedih-sedih aja silakan. Kalau gue sih malas ya nonton film-film sedih ya. Gue pengen tuh bahagia terus gitu, ketawa-tawa aja. Kira-kira demikian bahasan tentang slapstick.